أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, sekali lagi kita mendengarkan lantunan yang merdu dari Kori, adik kita Dana. Masya Allah, Allah sangat menyayangi beliau ya. Dengan keadaannya sekarang ini tentunya juga menyelamatkannya. Dari mungkin banyak anak-anak zaman sekarang yang habis waktunya dengan karunia penglihatan hanya di depan gadget. Tapi sehari-hari beliau hanya habis dengan Al-Quran. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan putra-putri kita juga menghabiskan waktunya dengan Al-Quran. Amin. Ini juga masukan dan koreksi untuk diri saya pribadi. Baiklah, surat yang dibacakan oleh adik Dana tadi adalah surat At-Taubah ayat 40. Mengenai apa makna dan isi dari surat At-Taubah ayat 40 ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan hikmah ilmu dari guru kita, Ustadz Ihsan Hasibuan. Kepada Ustadz Ihsan Hasibuan, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan latar belakang turunnya ayat yang tadi, ini sebenarnya masih ada korelasinya dengan dua ayat sebelumnya. Ayat ini dan dua ayat sebelumnya itu turun berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada tahun ke-9 Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ada kabar bahwa pasukan Romawi sedang melakukan mobilisasi pasukan untuk datang menuju Madinah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan respon. Beliau juga melakukan yang sama, lalu kemudian keluar menuju Tabuk. Namun para hadirin, ternyata ada di antara kaum muslimin yang merasa berat untuk keluar. Karena waktu itu terjadi krisis. Ditambah lagi jaraknya jauh, antara Tabuk dan Madinah ini ada sekitar 600 km. Nah, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur mereka, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong Nabi Muhammad SAW, maka Allah telah pernah menolongnya. Nah, ini poin yang berikutnya ini, kapan Allah menolong Nabi Muhammad SAW? Rupanya yang dimaksud, maka Allah telah menolongnya, ini merujuk pada kejadian ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah menuju
Madinatul Munawwarah. Saat itu masih Yathrib namanya. Apa namanya? Yathrib. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di Makkah. Beliau merasa terancam nyawanya, demikian juga halnya tentunya dakwahnya. Maka atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau pun harus keluar dari Makkah. Sebenarnya Rasulullah itu masih sayang sama kota Makkah. Tetapi karena sebelumnya tidak ada perintah, maka beliau tetap berada di kota Makkah. Nah, di sini para jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sudah menyiapkan segalanya. Mulai dari guide-nya, ada seorang Quraisy bernama Abdullah bin Uraikid. Ini sebenarnya orang musyrik, tapi dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi guide. Lalu ada juga Abdullah bin Abi Bakar untuk menjadi jasus mata-mata. Ada Asma binti Abi Bakar untuk menyiapkan ransum bagian konsumsi. Nah, maka Rasulullah keluar di malam hari menuju sebuah tempat yang bernama Gua Sur. Gua Sur ini kalau kita lihat sebenarnya secara geografis posisinya ada di bagian selatan. Sementara Madinah ada di bagian utara. Dan inilah salah satu siasat Nabi Muhammad SAW untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang mengejar beliau. Nah, sampai di sana para hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang-orang Quraisy juga mencari beliau. Sampailah orang-orang Quraisy ke bukit yang dimana di situ ada tempat persembunyian Nabi Muhammad. Bahkan mereka sampai mendekat kepada Gua Sur ini. Sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa sangat khawatir. Tetapi para ulama mengatakan, ulama tafsir, yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar sebenarnya saat itu bukan dirinya sendiri. Tetapi yang beliau khawatirkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, "Falau nazara ahaduhum tahta qadamaihi." Seandainya mereka melihat telapak kakinya, maka mereka nantinya akan melihat kita, wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, "Ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma." Hai Abu Bakar, bagaimana perasaan kamu terhadap dua orang, lalu Allah ketiga mereka? Nah, ini menunjukkan tawakal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat luar biasa. Nah, menariknya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata orang Quraisy ini Allah palingkan. Mereka tidak sampai melihat ke bawah kaki mereka. Karena saat itu posisi mereka ada di bagian atas. Sementara gua itu ada di bawah mereka. Lalu kemudian orang Quraisy melihat di situ ada jaring laba-laba. Mereka mengatakan, "Oh, ini enggak mungkin. Kalau Muhammad ada di sini, masuk ke sini, enggak mungkin laba-laba ada di sini. Ah, pasti Muhammad enggak masuk sini." Udah gitu, ada lagi rupanya disebutkan burung dara. Ada burung merpati di situ. Ah, makin enggak mungkin ini. Maka mereka pun akhirnya turun dari Gua Sur ini, bukit Gua Sur ini menuju bawah, lalu pergi lagi ke tempat yang lain. Nah, ini Masya Allah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga nabinya. Kalau tadi di awal mereka keluar dari Makkah dengan selamat atas pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang Quraisy kehilangan jejak mereka. Lalu kemudian di Gua Sur mereka tidak bisa menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal jaraknya tinggal beberapa meter. Coba bayangkan para jamaah sekalian, sekiranya mereka tuh melangkah sedikit lagi atau bahkan melihat ke bawah, melihat Rasulullah dan Abu Bakar di situ. Kalau mereka menemukan Rasulullah, apa yang terjadi kira-kira? Ya, Bu. Apa yang terjadi? Hah? Oh, nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar merasa terancam. Nah, makanya oleh karena itu Abu Bakar khawatir beliau kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya
yaitu Abu Bakar As-Siddiq, janganlah kamu takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Keyakinan Rasulullah yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini tentunya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Antara lain yang pertama adalah bahwa sesungguhnya janji Allah itu nyata. Dan pertolongan Allah itu nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi nabinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab beliau ini adalah kekasihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungimu, menjagamu daripada upaya untuk menyakitimu atau untuk membunuhmu daripada yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa selain kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus lebih dahulu untuk melakukan usaha. Rasulullah sebelum tawakal kepada Allah, beliau itu melakukan upaya supaya perjalanannya menuju hijrah dimuluskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan laba-laba dan ini merupakan bagian daripada makrullah, di mana tadi orang-orang musyrik melakukan makar terhadap Nabi lalu dibalas oleh Allah dengan makar yang lebih jitu lagi. Mereka tidak bisa menemukan Rasulullah dengan berkah laba-laba yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, laba-laba yang begitu kita anggap makhluk yang kecil, tapi rupanya dia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga halnya tadi burung merpati yang menjaga pintu goa tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa sesungguhnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan harapannya selalu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya itu para jamaah sekalian, Rasulullah itu sempat berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka supaya tidak menemukan jejakku. Ini permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ini jadi motivasi bagi kita, ya, untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah daripada laba-laba yang disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa yang diutarakan oleh Iksan barusan ini benar-benar mind blowing buat saya. Jadi sesuatu yang kelihatannya kecil di tempat yang kurang menguntungkan di gua, ternyata perannya sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah SAW bisa sampai akhirnya kita bisa merasakan nikmat Islam sampai saat ini. Hanya ibaratnya Allah meletakkan misi dari laba-laba tersebut di tempat yang mungkin kurang menyenangkan. Jadi teman-teman semua, kalau kita hidup di lingkungan yang sekarang mungkin kurang ideal buat teman-teman semua. Mungkin tempatnya kok jauh banget, tempatnya kok susah banget masjidnya. Aduh, belajar ilmu susah banget. Siapa tahu ada misi yang besar yang manfaatnya luar biasa di balik itu semua. Kita nggak pernah tahu apa rencana indah Allah yang diberikan buat kita. Tadi Ustadz bilang bahwa janji Allah itu pasti. Dan tentunya juga kita hanya menjalankan effort kita atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemana-mana kita akan kembali lagi di acara yang luar biasa ini di Cahaya Hati Indonesia.